Orang sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi tidak mau berdoa, berarti dia sombong. Bahkan dalam sholat itu sendiri pun ada doa. Bahkan doa itu, sholat itu pun secara bahasa arti sholat itu doa. Makanya di dalam sholat itu ada doa. 8 permohonan kita di waktu yang paling pendek antara 2 sujud. Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini. Lupa pula apa. Bisa diulang bersama-sama? Duduk antara 2 sujud. Delapan permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu waktu yang paling pendek, yang paling sebentar. Apalagi di waktu yang paling panjang. Makanya sebelum salam itu, di antara waktu yang afdal berdoa juga sebelum salam. Sampai setelah pertama dikonekkan hubungan kita dengan Nabi. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Baru kita ulang lagi syahadat persaksian kita di hadapan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba handphonenya berbunyi, dibatalkannya sholatnya. Salam dia langsung setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah. Menurut mazhab Syafi'i batal sholatnya, karena dia lupa berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak hanya kepada Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sependek-pendek. Tapi kalau kita mau lengkap, namanya sholawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Di ujung sebelum salam itulah sepanjang-panjang doa. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta ala bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam minta 4 permohonan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sebelum salam kata Nabi, jangan sampai kau tinggalkan doa ini wahai Mu'az bin Jabal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu tambahlah dengan doa-doa pakai bahasa kita di dalam hati. Anak ibu kuliah di Bandung, di Jakarta, di Jogja, di Surabaya. Selamatkan anakku ya Allah, jangan sampai kena narkoba, jangan sampai kena covid, jangan sampai pacaran sama orang gila, jangan sampai jadi korban mutilasi, jangan sampai error otaknya, jangan sampai dia sakau, jangan sampai sarapan paginya sabu-sabu. Tapi jangan diucapkan di mulut, karena kalau pakai bahasa selain bahasa Arab, sholatnya batal. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat seorang hamba dengan Allah waktu dia sujud. Aksiru fi doa. Berbanyaklah doa di waktu sujud yang terakhir itu. Tempat yang paling rendah, paling hina, menempelkan tempat paling tinggi ke tempat paling rendah. Allahu Akbar. Saat itu kau rendahkan dirimu. Yang tinggi hanya Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Seafdal-afdalnya tasbih itu 7 kali. Yang sedang 5 kali. Yang paling sedikit 3 kali. Mana yang selalu kita pakai? 3 kali setengah napas. Padahal mulut itu jangan sampai diam. Ada juga kadang orang sholat itu mulutnya diam, mulut bergerak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 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 Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Ada bacaan yang lain Pak Ustaz? Ada. Subuhun qudus rabbul malaikati warruh. Ada bacaan yang lain Pak Ustaz? Ada. Sajada wajhai alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu afidatahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada bacaan yang lain Pak Ustaz? Ada. Allahumma nawwir, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'al li nura. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang-orang yang sombong. Di Lampung ini bukan cuma orang berdoa, masjidnya pun masjid doa. Masjid ad-doa untuk menunjukkan bahwa kita tidak sombong, bahwa kita tidak angkuh, bahwa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini banyak orang tidak mau berdoa ketika ditanya, "Kenapa kau tak mau berdoa?" Doa yang lama aja belum diterima Pak Ustaz. Aku tidak tahu doaku itu dikabulkan Allah atau tidak, kata Umar bin Khattab. Aku tidak tahu doaku yang lama-lama itu dikabulkan Allah atau tidak, tapi aku terus berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Tapi pada prinsipnya semua doa itu dikabulkan Allah. Doa itu 3. Yang pertama dikabulkan Allah cash seperti yang diminta. Misalnya saya doa minta teh manis. Misal saya doa minta teh manis, tiba-tiba datang teh manis. Itu berarti doa itu cash kan? Atau jenis yang kedua, doa minta teh manis, tiba-tiba dibuka air putih. Berarti menurut Allah, kalau kau banyak minum teh manis Abdul Somad tak bagus, nanti kau kena diabetes mellitus. Ustadz itu kalau ceramah lehernya panas. Leher yang panas kalau disiram air gula, pita suara itu rusak. Nanti kalau sudah tua bercakap tak bersuara lagi. Apa kabar? Makanya bagus minum air putih atau teh manis. Itu maka dikasih air putih. Jadi Ustaz ngomong teh manis tadi sekedar contoh aja. Kita kalau mau ngasih contoh itu yang dekat-dekat aja. Yang cerita mobil, nanti yang tak punya mobil sakit hati. Yang cerita pesawat, nanti orang yang tak naik pesawat sakit hati. Jangan bicara yang jauh-jauh, bicara yang dekat-dekat saja. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Mengapa mereka tidak melihat onta bagaimana diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at? Bagaimana langit diangkat, dinaikkan, ditinggikan? Kenapa dibagi contoh yang dekat-dekat? Onta. Karena begitu Nabi SAW buka mata bangun pagi yang nampaknya onta di Madinah. Begitu orang melihat ke atas langit yang nampaknya adalah langit, maka ngasih contoh itu yang dekat-dekat. Makanya Abdul Somad tadi ngasih berdoa minta, karena yang paling dekat dengan dia air. Ada pula doa itu adalah menolak bala. Sebetulnya bukan tidak dikabulkan Allah, dikabulkan Allah Ta'ala. Hanya saja tidak seperti yang diminta, tapi dijauhkan seperti itu bala. Yang mestinya hari itu dia sudah, misalnya ada orang minta kambing. Ya Allah, berikanlah aku seekor kambing karena aku mau mengakikahkan anakku. Enggak ada tuh Pak Ustaz, saya dikabulkan doa saya. Saya minta kambing, buktinya saya tak dapat kambing. Sebetulnya Allah sudah jauhkan dia dari musibah sebesar kambing. Pagi itu sebetulnya waktu dia naik sepeda motor sudah menabrak kambing. Tak jadi dia nabrak kambing gara-gara doanya. Oleh sebab itu doa kita tiga kemungkinan. Yang pertama, langsung dapat seperti yang kita minta. Yang kedua, ditunda Allah sampai waktunya sesuai menurut ilmu Allah. Yang ketiga, dijauhkan dari bala senilai yang kita minta. Bisa dipahami? Oleh sebab itu maka jangan pernah berhenti berdoa. Ustaz Somad sebelum ke Lampung ini berdoa. Setiap negeri yang mau saya datang itu saya berdoa. Supaya selamat pergi, selamat pulang, selamat hidup, selamat mati. Makanya kita selalu diminta doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Tapi sebagus-bagus doa itu kalau didahului sholat sunat 2 rakaat. Mana yang paling bagus? Sebelum doa itu sholat sunat dulu 2 rakaat. Sholatnya apa Pak Ustaz? Ya terserah. Kalau kebetulan pagi sholat duha. Kalau kebetulan mau tidur malam sholat witir. Tidak pagi, tidak malam, sholat sunat mutlak. Kalau terikat dengan sesuatu,
Solat sunat masuk masjid, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat malam, solat sunat tahajud. Solat sunat tidak terikat dengan apapun. Solat sunat mutlak namanya. Usollinya, usolli sunnatan. Usolli, saya solat sunat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hajat tertentu, usolli sunnatal hajat, rakaataini lillahi taala. Setelah itu sama seperti solat tahiyatul masjid, habis selesai itu barulah berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Yang kedua, doa itu diawali dengan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa kita tergantung-gantung antara langit dan bumi. Tak diterima Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dengan solawat. Saya tak percaya Ustaz Somad. Itu buktinya waktu salat subuh. Salat subuh itu tak ada selawatnya. Ada. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alait, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tetap di ujungnya ditutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Masjid doa subuhnya pakai kunut. Yang pakai kunut bagus, yang enggak pakai kunut pun bagus. Yang tak bagus yang tak salat subuh. Tak usah dipermasalahkan. Saya tadi sekedar nanya supaya contoh yang saya kasih itu connect. Salat sunat dulu bagus, diawali dengan solawat, berwudu. Salah Pak Ustadz, mestinya berwudu dulu baru salat sunat. Mana tahu habis salat sunat wudunya batal. Lalu kemudian dia tajdidul wudu namanya, memperbaharui wudu. Wudu ini bagus. Oleh sebab itu maka dia berwudu dulu bersih. Tapi ini bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Berwudu ketika berdoa bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi sunat. Mana tahu ada orang ketika diminta, saya misalnya sedang duduk-duduk, datang jamaah, Ustaz Somad, tolonglah bacakan air nih Ustaz, anak saya sakit Pak Ustaz. Langsung aja saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shfi mardana, sembuhkanlah anak kami ya Allah. Tawil umrahu, panjangkan umurnya ya Allah. Sahih jasadahu, sehatkan badannya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Habis itu baru diminum. Apakah mesti berwuduk dulu saya? Kalau berwuduk bagus. Andai tidak berwuduk pun tidak, sebab tidak menyebabkan jadi batal. Karena dia bukan sholat. Nah ini yang ketiga. Sholat sunat dulu, bagus. Dengan sholawat, memang disyaratkan. Berwuduk, afdal. Yang keempat, menghadap kiblat. Saya jadi imam sholat. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Miring saya ke kanan. Mohon maaf Pak. Kefal Syekh. Tamam. Guys. Miring saya ke kanan. Kenapa imam itu kalau selesai sholat dia miring ke kanan? Karena makmum di belakang minta barokah sebelah kanan. Ya Rasulullah, kasihlah kami barokah sebelah kanan. Maka Nabi miring ke kanan. Tapi ada juga imam yang selesai sholat menghadap ke jamaah. Imam masjid ad-doa miring ke kanan atau ngadap ke jamaah? Nampaknya sudah lama tak sholat berjamaah. Yang miring ke kanan baik, yang menghadap ke jamaah bagus. Yang ngadap ke kiblat nggak balik-balik ke belakang juga nggak apa-apa, karena sholatnya udah selesai. Jangan kelahi gara-gara itu. Nabi menghadap ke belakang. Nabi menghadap ke jamaah. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Nabi mau inspeksi, memeriksa satu-satu. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Kata Nabi.
Sekarang kalau ditanya begitu, mana si fulan? Protokol kesehatan Pak Ustaz. Mana si fulan? Nah, jadi kita tetap sholat berjamaah ke masjid dengan ikut protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Jadi jangan ini jadi alasan. Kenapa nggak ke masjid? Covid Pak Ustaz. Padahal sebelum Covid datang memang nggak ke masjid juga. Nah, alhamdulillah masjid di Lampung tetap ramai, tapi tetap kita jaga jarak tetap. Yang di atas ini nampaknya ada dispensasi. Nah, oleh sebab itu ini yang keempat, bahwa menghadap kiblat. Karena kiblat itu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah arah wajahmu ke Masjidil Haram. Bukan Allah di dalam Ka'bah itu, na'udzubillah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa kalau sholat itu menghadap ke arah kiblat? Karena kiblat itu qiblatud du'a. Karena kiblat arah Ka'bah itu adalah qiblatud du'a. Kiblatnya doa ke sana, maka kita berdoa ke sana. Tapi nanti kalau ada ustadz yang berdoa selesai acara berikut ini, mari kita aminkan doa yang akan dipandu oleh Al-Mukarram ustadz. Ustadznya menghadap ke jamaah. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Kan nggak mungkin nanti saya baca doa, jamaah sekalian, malu. Tapi kalau dia menghadap kiblat, baik juga, baik, afdal. Tapi andai dia menghadap jamaah, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Kita berbicara tentang afdal berdoa. Yang kelima, kalau kita berdoa sendiri diaminkan oleh orang lain, maka yang berdoa diaminkan itu lebih afdal. Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa satu orang. Yang berdoa itu Nabi Musa alaihissalam, tapi yang mengaminkannya Nabi Harun. Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan sesuatu yang mengganggu lidahku. Yafqahu qawli, supaya aku bicara orang lain faham. Saya sudah bicara 27 menit. Dimulai jam 4, sekarang jam 4 27 menit. Paham tak jamaah selama saya bicara 27 menit nih? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Jadikanlah untukku seorang penolong, Haruna akhi, Nabi Harun yang menyelamatkan, menolong aku menghadapi Bani Israel ya Allah. Nabi Harun mengaminkan, amin. Ini sekarang banyak orang berdoa, yang lain tak ada mengaminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Yang lain diam aja, terserah kau lah, mau kabul mau tidak. Jadi kita menyebutkan amin. Amin artinya kabulkanlah ya Allah. Itulah mengapa selesai baca Al-Fatihah amin. Karena Al-Fatihah itu setengahnya pujian, setengahnya doa. Bismillahirrahmanirrahim, pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanirrahim, pujian. Maliki yaumiddin, pujian. Nah, masuk ayat yang kelima, setengahnya pujian, setengahnya doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta. Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang pernah kau berikan kepada 4 orang. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Tapi bukan jalan yang kau berikan kepada 2 orang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Saya sangka tadi karena pakai masker nggak bersuara lagi. Ternyata masih bersuara. Amin.
amin. Arti amin, istajib ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Makanya kalau ada orang berdoa itu kita katakan amin. Yang keenam, dianjurkan sebelum berdoa itu puji-pujian, memuji dulu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Ba'iri ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Fa'alul lima yurid ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun ya Malikal Mulki. Itu semua adalah puji-pujian. Walillahil asmaul husna, Allah punya nama yang baik-baik, fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya itu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam. Di ujung-ujung, Ya Ahad, Ya Somad. Ada nama Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu Somad. Itu mesti saya sebutkan. Tak mungkin tak saya sebutkan kan? Lalu kemudian setelah itu barulah minta kepada Allah. Makanya kadang Pak Kiai berdoa itu lama sekali, menyampaikan puji-pujian dulu kepada Allah. Karena pujian itu bukan punya kita. Jangan mau dipuji-puji gila pujian. Ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang suka dipuji-puji itu menunjukkan akalnya lemah. Kalau ada orang suka dipuji-puji, itu akalnya lemah. Sejak Bapak Kades menjadi Kades, desa ini menjadi desa. Apa ini puji-puji? Oleh sebab itu jangan mau gila dipuji-puji. Cukup yang memuji itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tak pernah memuji dirinya. Nabi menyiapkan pasir. Kata Nabi, siapa yang memuji-muji kamu melebihi melampaui batas, fahsuwa ala wujuhimit turab, lemparkan pasir itu ke wajahnya. Kalau ada yang suka muji-muji, siapkan pasir. Begitu dia muji. Kenapa? Karena itu berarti salah satu jebakan-jebakan setan. Oleh sebab itu jangan gila pujian. Makanya di dalam Fatihah itu kita pujiannya hanya milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita puji itu Allah. Maka setelah itu barulah kita memuji Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian memuji Allah, memuji Nabi, memuji malaikat-malaikat, memuji orang-orang soleh. Nah, itu kemudian barulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah bahwa kita berdoa itu ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Allah itu tadarru'. Tadarru' artinya rendah diri, rendah hati, merendah. Makanya kadang ada orang yang berdoa itu sampai menangis. Apalagi doa malam i'tikaf 10 Ramadan. Berdoa, ya Allah. Kok kenapa menangis? Baju hari raya belum beli Pak Ustaz. Dua kemungkinan. Ada orang sakit atau pejabat lewat. Kalau ambulan lewat dulu ada orang sakit atau pejabat lewat. Sekarang tambah satu lagi, ustadz lewat. Ustadz sekarang lewat pakai ambulan juga. Oh bukan pakai ambulan, pakai sirine. Nah, yang ketujuh ini adalah bagaimana kita berdoa itu merendahkan diri. Ya Allah, aku hambamu yang banyak dosa ya Allah. Mataku berdosa, telingaku berdosa, otakku berdosa, hatiku ini angkuh, sombong. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk surga ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi aku juga tak kuat masuk neraka ya Allah. Dzunubi mislu adadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di tengah lautan ya Allah. Tapi aku yakin dan percaya, fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Engkau pengampun dosa-dosa. Faghfirli, ampunkanlah dosaku ya Allah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika. Aku ni hambamu ya Allah. Ala ahdika, aku ni berada dalam perjanjian denganmu ya Allah. Wa wa'dika masata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku datang membawa nikmat,
nikmat mata, nikmat telinga, nikmat sehat, nikmat suara, nikmat badan, nikmat otak, nikmat jantung, nikmat hati, nikmat buah pinggang, nikmat paru-paru. Wa abu bidzambi, aku datang membawa nikmatmu, tapi justru aku datang membawa dosa yang begitu banyak. Faghfirli, ampunkan aku ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampunkan dosa ini, hanya Engkau ya Allah. Begitu kalau doa minta ampun. Ini preman baru tobat, ya Allah aku minta ampun, terserahlah mau kau ampunkan, ampunkan, tidak pun enggak apa-apa.